Sejatinya rumah tangga adalah satu hal yang harus dijaga lantaran orang yang menikah seharusnya bisa mempertanggungjawabkan janjinya kepada keluarga dan juga agama. Namun nyatanya itu tak berlaku bagi Barbie Kumalasari. Belum lama menggelar akad dan juga resepsi pernikahan di kawasan Jakarta Timur, Barbie justru dikabarkan berencana menggugat cerai suaminya nih pemirsa. Ditemui dalam sebuah kesempatan, wanita berusia 42 tahun itu mengungkapkan tentang alasan dirinya menggugat cerai pria yang menikahinya itu. Ya, jadi memang selama dari tanggal 4 pagi dia sudah pergi membawa perhiasan saya. Di tanggal 5 Juli kita membuat laporan karena tidak ada itikat baik dia. Padahal sudah dikomunikasikan ya pada saat dia kaget melihat berita rame di media di di tanggal 5 subuh itu jam 2 dia kan sempat WhatsApp menggunakan nomor telepon lain. Yang lucu kenapa kalau emang dia niat baik kenapa nggak dinyalain aja handphonenya kan gitu. Malah dia matiin total. Jadi kan itikat baiknya tidak ada, memang niatnya mau kabur kan gitu. Karena sudah rame di media, jam 2 pagi dia hubungin saya, terus dia bilang mau kembalikan tapi orang lain yang menyuruh, orang lain yang mengantarkan, dia mau menyuruh orang lain maksudnya gitu. Saya juga bingung kan sebagai istri, loh, ini apa-apaan suami istri kok malah jam 2 pagi ada orang lain yang mau mengantarkan perhiasan. Pastinya saya kan nggak terima, takut kan, takut nanti dirampok, takut nanti saya apa-apain gitu kan. Akhirnya saya bilang pada saat jam 2 itu, besok aja ketemu Sunan, lawyer saya, partner saya bersama Bang Agus Nahak. Tapi ditunggu tidak muncul sampai dengan tanggal 5, akhirnya kita bikin LP. Nah dari tanggal 5 itu, tidak ada komunikasi juga kan, dia udah blokir saya pas tanggal 5 subuh karena dia mungkin kesel saya tidak mau ketemu. Dan dia mungkin takut karena bertemu langsung sama Bang Agus Nahak dan Sunan. Padahal kalau dipikir-pikir ya, kamu berani ngambil ya harusnya kan berani tanggung jawab. Kenapa kamu takut? Gak ada kata-kata takut itu, tidak ada. Kalau dihukum itu ya kamu ngambil ya tindakan kamu, perbuatan kamu ya tanggung jawab. Karena kamu tidak mengambil barang orang tanpa hak. Apalagi kan perhiasan jumlahnya juga kan cukup lumayan ya bagi saya ya. Jadi oke, setelah tanggal 5 itu kan berjalan tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 ya kan gak ada itikat baik dia untuk menghubungi. Sampai akhirnya di tanggal berapa ya kemarin 12 kalau nggak salah. Dan akhirnya saya bilang sama mamanya, karena komunikasi saya kan masih lanjut terus sama mamanya, "Mah, ini kita udah nggak ada waktu lagi untuk menahan karena laporan sudah berjalan, ya kan jangan sampai nanti polisi yang tangkap dia. Ketika polisi tangkap dia ya saya udah nggak berdaya gitu loh, karena ini kasusnya sangat berat 363 pencurian dan pemberatan kan gitu. Ancaman hukumannya tinggi. Ancaman hukumannya bisa sampai dengan maksimal 12 tahun, ya kan. Jadi jangan main-main gitu kan. Akhirnya mamanya ketakutan, ya kan. Akhirnya kata mamanya, ya udah, mama mau datang ke Jakarta. Akhirnya kemarin datang hari Jumat tanggal berapa ya kemarin ya? Hari Jumat tanggal berapa tuh? 12 ya berarti. Ya kan karena mamanya panik, aku juga bilang, ini batas kesabaran partner-partner saya, Bang Agus dan Sunan ini sudah maksimal gitu loh, ya kan? Bukannya kita tidak bisa mencari dia, tapi kita masih menghargai itikat baik dia. Oke, akhirnya ibunya datang dan kemarin itu datang hari Jumat, hari Sabtu kita akhirnya bertemu. Kata mamanya ya udah, Bagus sempat menghubungi temannya, seolah mamanya tidak tahu keberadaan Bagus. Jadi saya nggak tahu apakah ada komunikasi, tapi biasanya kan ibu sama anak pasti ada komunikasi. Nah mungkin ibunya nggak tahu. Tapi ibunya di hari Jumat menjanjikan saya, oke, besok sore mama bawa Bagus, mama usahakan untuk ketemu Bagus, dan mama coba usahakan untuk merayu Bagus untuk membawa perhiasannya. Karena dari beberapa hari Bagus kabur, mamanya masih bisa meyakinkan saya untuk perhiasannya masih ada. Berarti kan ada konfirmasi terhadap mamanya. Nah ini dia kan juga ada komunikasi dan ini juga kan sebetulnya kita sangat menyayangkan juga ya, kenapa harus berkomunikasi sama mamanya, karena ini kan tindakan pencurian dan seharusnya mamanya juga tetap kooperatif. Tapi ya karena kemarin aku juga berusaha untuk baik, ayo Rama gimana caranya. Oke, akhirnya di kemarin hari Sabtu tanggal berapa? 13. Aku dan mamanya dan Sunan Kalijaga bersama Bang Agus Nahak, kuasa hukum aku, kita janjian bertemu di salah satu mall di Pasar Festival. Kita janji jam 6.
waktu kemarin pun tidak ada komunikasi sama Bagus sama sekali ya. Bagus tidak ada hubungin saya. Jadi saya yang tektokan terus sama ibunya, ya kan. Nah, kita janjian jam 6, Sunan Kalijaga sudah datang ya. Karena memang kita bicara, oke, nanti kita bikin surat perjanjian untuk Bagus tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tapi oleh karena datangnya mereka telat, baru datang setengah 8 malam semalam itu, ya akhirnya kan Sunan dan Bang Agus Nas juga jam 7 malam itu sudah pergi gitu loh. Ada kerjaan lain. Ada pekerjaan lain. Nah, mereka datang setengah 8. Ya kalau saya lihat wajah suami saya tidak merasa bersalah ya, kayak orang biasa aja, karena memang sebelumnya juga dia sudah melakukan hal seperti itu sudah berulang kali gitu. Dalam kesempatan tersebut pun Barbie bahkan menegaskan ya, jika ia sudah membahas permasalahan ini dengan keluarga suaminya. Namun, itikat baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan justru mentah dan tak menemukan hasil. Mengaku hanya menikah siri, tentu apa yang dialami Barbie menjadi satu momen menyedihkan yang kembali harus ia rasakan, manakala niat baiknya untuk membina rumah tangga harus ternoda karena tingkah laku dan perbuatan suaminya. Itu cincin itu nanti akan diselidiki, dijual di mana? Ya. Karena penyidik pasti akan menyita. Makanya kita dari awal sudah bilang, siapapun tidak boleh beli yang namanya barang berharga Barbie dijual oleh Bagus. Kalau dijual dianggap penadah gitu loh. Yang kedua, bahwa penyelesaian ini sebenarnya malam itu sudah bisa diselesaikan. Iya, tadinya kita tapi keluarganya ternyata malah bahasanya menantang gitu loh. Mau datang kuasa hukum, ini siapa, kenapa dibawa ke sini. Jadi Barbie juga akhirnya kesal. Loh, kita bawa datang untuk menyelesaikan kok malah kita disudutin itu loh ya. Betul. Kita juga nggak mau terima lah. Udah ketemu di pengadilan aja lah. Ya. Betul. Saat ini kan saya cuma nikah siri ya, jadi nggak ada yang resmi. Jadi kalau kalian lihat di konten itu ada buku nikah nih, saya klarifikasi juga. Itu hanya sekedar buku nikah, tapi buku nikah kosong, nggak ada namanya. Itu hanya untuk kita ya konten lah biasa gitu loh. Tapi secara hukumnya ya memang saya cuma nikah siri. Untungnya nikah siri. Kenapa saya nikah siri? Karena dari dulu ya kan dia udah mencuri gitu aja ya kan. Dia udah pernah mengecewakan saya. Jadi kemarin itu ketika saya nikah memang saya juga udah feeling. Lihat dulu deh kelakuannya gitu loh. Kalau beberapa bulan dia benar baru saya daftarkan kan gitu. Nah untungnya seperti itu. Jadi dengan kejadian ini ya saya menyatakan diri saat ini saya sudah berpisah sama dia. Tak mendapat restu dari anaknya atas pernikahan siri yang ia lakukan dengan pria pilihannya itu, Barbie menegaskan jika suaminya sudah menalak dirinya 1 kali. Tidak boleh menikah sama dia, anak saya udah gak suka. Karena dulu juga pernah ada kejadian, dia pernah meninggalkan anak saya di apartemen itu tahun 2015. Dalam kondisi anak saya dulu umurnya sekitar 4 atau 5 tahun gitu loh. Dengan keadaan anak saya sendiri. Jadi anak saya itu sampai nyari-nyari papi. Itu sampai dari lantai 27 tuh, dia tuh kan nggak tahu anak kecil umur 5 tahun gitu kan. Dia sampai turun lift sampai ke depan resepsionis. Ketika saya pulang, terus saya ngelihat anak saya di depan resepsionis nangis. Kaget saya kan, dia kan nggak ada ngubungin saya pada saat dulu itu. Langsung saya shock gitu, ternyata barang-barang saya udah ada yang dia ambil ya kan. Gitu. Ini kejadian yang dulu ya kan. Kejadian yang dulu. Jadi ya saya menyatakan ya sudah, kita sudah bercerai. Karena apa? Ya karena ya buat apa kan dipertahankan gitu loh. Iya udah nggak bisa lagi. Udah nggak bisa dipertahankan. Jadi buat teman-teman media kalau ada yang bertanya, oh iya kan status masih suami istri. Oke, saat ini saya sudah tidak berstatus sebagai istri dia. Dia sudah menalak sih baru 1 kali gitu. Kemarin. Iya. Karena alasannya kan dia saya tanya alasan kamu kenapa kamu ngambil. Masa karena saya ganti picture profile handphone. Jadi ada picture profile handphone saya berdua sama dia pada saat menikah, saya ganti ke profile picture saya sendiri. Nah, itu membuat dia katanya emosi sehingga dia akhirnya hilaf. Ya kan, dia mengambil barang, dia kabur. Masa sesimpel itu kan gak make sense. Saya sampai aduh ya Allah, kamu umur 32 loh. Kamu ini kita nikah nih disaksikan orang-orang hebat semua. Kok sekonyol itu? Lah bagaimana kita mau punya suami otaknya begitu? Ya udah gitu loh.
Wah, 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 kabar perceraian Barbie mengejutkan pemirsa di rumah atau enggak nih? Pernikahan yang digelar secara tiba-tiba kemudian secara tiba-tiba juga memutuskan untuk berpisah. Kita doakan yang terbaik saja deh ya pemirsa.